Agus senang banget gitu kan, nget gitu kan. Nanti kalau udah sehat bisa gue nyanyikan itu buat lagu-lagu terbaru Agus kan. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Nah, kalau lelah istirahat Gus. Kami mempersilahkan agar Agus istirahat dengan tenang. Ya Allah. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu. Kan Agus juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Walah. Jadi sebenarnya maunya Agus itu didatengin Teh Novi dan Mas Gary, terus digendong, ya kan, ke dalam mobil, lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Gak lu pakai kepala lo peyang. Udah jelas-jelas semua di negara Indonesia ini walah berpelukan. Waduh. Agus Wawa ketemu. Wawa sayang Agus semua. Waduh. Betapa rindunya. Lama nggak ketemu. Berat badan saya sekarang udah 80 tadi. Alhamdulillah Pak. Dengan nafsu makan, saya juga pusing kepala terus. Ya. Alhamdulillah Pak. Semoga diberi kesehatan maksudnya. Iyalah, ya kan? Ya kan? Pak Gary sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Aduh, sekarang nyalain Pak Gary. Gara-gara kedua matanya Agus tertutup itu adalah gara-gara Mas Gary. Gary, kamu insaf lah. Otak, akal, pikiranmu harus bekerja sebagai manusia. Walah. Hai semuanya, welcome back to my channel NFPets. Senyumnya gila. Si Agus yang selama ini hidup ayem tentrem di apartemen barunya, yang kemarin sempat live TikTok dan sering tanya jawab dengan pemirsa TikToknya. Nah, baru-baru ini Agus berstatement, Agus muncul lagi bikin ulah, dan dia masih aja mengungkit-ngungkit tentang kesalahan Novi yang membuat status tentang masalah donasi dulu. Gimana nih? Yang sebenarnya masalah donasi udah mau clear. Agus gimana sih Gus? Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Nah, kalau lelah istirahat Gus. Kami mempersilahkan agar Agus istirahat dengan tenang. Ya Allah, kalau itu kemauan dari Agus yang sudah lelah menjalani kehidupan ini. Toh silakanlah kalau mau istirahat dengan tenang. Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Gary? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Gary ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu. Kan Agus juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Walah. Jadi sebenarnya maunya Agus itu didatengin Teh Novi dan Mas Gary, terus digendong, ya kan, ke dalam mobil, lalu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Itu yang diinginkan Agus. Jadi dia tuh gak butuh dengan surat menyurat yang intinya gak bisa berobat kan, kata Agus. Pengennya ya itu tadi, Teh Novi dengan Mas Gary jadi kurang peka ya. Kurang peka dengan keinginan, ketulusan, rintihan hati dari Agus ini ya. Dia tuh pinginnya disayang, bukan di surat menyurat kayak gitu ya. Maunya lu sih Gus, enak bener. Kalau memang masih mau berobat, mufakat dengan yayasan. Mufakatnya seperti apa? Ya, tunjuk rumah sakit yang memang disepakati. Dari Kemensos itu ada 2 rumah sakit kan, ada RSPAD atau RSCM. Mekanismenya juga ada 2, mau reimburse atau kita deposit. Dan sejauh ini kalau bukan tindakan operasi itu nggak bisa kita deposit gitu kan. Dan operasi pun kalau kita badan hukum yayasan itu beberapa kali pihak rumah sakit bilang hanya konfirmasi aja, nggak perlu deposit gitu. Dan itu udah siap, mereka tinggal pilih aja 2 rumah sakit itu simple gitu kan. Nah udah jelas kan, setelah perdamaian di Kemensos dan Kementerian kemarin kan sudah disepakati bahwa kalau Agus ingin melakukan pengobatan silakan menghubungi
pihak yayasan. Keterangan jelas sudah diberikan oleh Mas Gary ya. Jadi Agus nggak perlu repot-repot. Cuma maunya Agus itu bukan begitu. Maunya Agus itu didatengin langsung, terus digendong, masukin mobil, masukin ke rumah sakit. Begitu maunya. Ya kan Gus? Ya kan? Jadi masalah pengobatan sebenarnya sudah clear ya, udah transparan begitu. Tinggal Agusnya aja yang membuat semua ini tuh bikin ribet, itu Agus. Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Nggak lu pakai, kepala lu peyang. Udah jelas-jelas semua di negara Indonesia ini tahu, semua netizen tahu bahwa donasi itu sudah kamu pakai Gus. Udah beberapa kali transfer ke berbeda rekening. Udah jelas kan, kepala lo peyang nggak kamu pakai, gimana sih? Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Iya, yang sekarang. Memang Agus nggak punya moral. Ya. Agus, karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Nah, kalau nggak tahu, kalau dikasih tahu ya tabayin Gus, legowo, bukan dendam. Terus setelah itu didatangin Farhad Abbas langsung mau ngelaporin sana ngelaporin sini. Harusnya kan udah clear pengobatan dulu, ya kan? Pasti sekarang udah selesai pengobatan di luar negerinya. Kalaupun waktu dulu kamu mengikuti saran dari yayasan atau saran dari Tenovi. Untuk Pak Gary harapan Agus seperti itu. Pak Gary sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Aduh, sekarang nyalain Pak Gary. Gara-gara kedua matanya Agus tertutup itu adalah gara-gara Mas Gary. Sekarang yang dimasalahin Mas Gary. Kemarin Tenovi. Ini kamunya mau pengen up terus ya Gus? Setelah ini udah tertutup, kamu cari celah yang lain begitu ya. Harusnya kan tabayin Gus, biar semua ini cepat clear. Dan pengobatanmu juga semakin cepat dilaksanakan. Kalaupun kamu bisa tabayun ke yayasan atau ke Tenovi atau Mas Gary. Dan terutama para donatur sih, para netizen yang sudah memberikan rezekinya untuk mendonasikan kepada kamu. Bahwa Novi tidak lagi mengurus yayasan, gimana buat Agus? Ya Agus nggak tahu ya kenapa seorang PT tiba-tiba mengundurkan diri. Agus nggak tahu ini apakah sebuah ini lagi untuk perdamaian untuk menunda-nunda, nggak tahu juga. Kan masih aja pikiran negatifnya masih setelah semua ini hampir clear, masih aja kan statement-statement kayak gini masih dimunculkan oleh si Agus. Pokoknya masih negatif thinking aja lah ke Tenovi. Inilah Agus yang sebenarnya. Dan lama nggak terdengar ya, kita pasti kangen lah. Semua pasti kangen dengan sosok Wawa ya. Lama sekali setelah Agus dan Wawa dipisahkan, ditutup jarak karena Agus sekarang sudah tinggal di apartemen dan si Wawa masih tinggal di rumahnya sendiri. Tapi Wawa masih untung lah dapat AC gratis dari Agus. Nah sekarang Wawa berkunjung ke kediaman atau ke apartemennya Agus. Ya gimana keseruannya kita akan lihat. Cek videonya. Wassalam. Ini pertemuan antara Wawa dengan ibunya Agus, Gus. Ya. Salamannya. Gimana kabarnya Wawa? Walah berpelukan. Waduh. Agus Wawa ketemu. Wawa sayang Agus semua. Waduh. Betapa rindunya. Lama nggak ketemu. Kita berpelukan. Kita berpandang-pandangan. Karena keredian ini menyiksa hatiku Agus. Semua sayang Agus. Agus gemuk. Ini yang punya rumahnya Agus, apartemennya tinggal Bos Dokter Sisi. Jadi udah kayak suami sendiri deh jadinya. Enggak lah, Agus kan memang keponakan ya. Keponakan memang betapa sayangnya ya Wawa itu memang berpelukan kepada Agus karena lama nggak ketemu. Kerinduan ini sangat memuncak. Sangat memuncak sekali di tubuh Wawa. Setelah terpisahkan dengan Agus, ya Wawa kan sekarang jarang sekali nongol di televisi karena wartawan-wartawan kan cuma menyorot si Agus gitu, nggak mendatangi si Wawa. Kasian Wawa juga sih sebenarnya. Dengan terpisahnya Agus dengan Wawa jadi kurang terekspos. Kasian Wawa. Sabarlah Wawa. Enggak, Agus nggak sedih lagi. Sekarang Agus seneng banget gitu. Sekarang jadi gini, Agus seneng banget gitu kan, nget gitu kan. Nanti kalau udah sehat bisa gue nyanyikan itu buat lagu-lagu terbaru Agus. Wadah. Di tahun 2025 Agus akan mengeluarkan single terbaru atau akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru. Dan netizen diminta untuk pasti harus membeli atau harus mendengarkan lagu dari Mas Agus. Ini udah termasuk donasi lah ibaratnya. Wih, multi talent nih Agus nih.
Kita tunggu untuk album atau untuk single terbaru dari Agus ya, tahun 2025. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan atau untuk melihat statement dari Alvin Lim. Ini kayaknya mau melebar kemana-mana nih. Kita cek aja videonya ya. Saya kasih tahu teman-teman dalam waktu dekat juga ya. Kami mungkin akan melaporkan Novi atas dugaan pasal pemalsuan ya teman-teman ya. Jadi kami mendapatkan informasi awal ada pemalsuan yang dilakukan oleh Novi terhadap dokumen-dokumen otentik ya. Dan ini sedang kami verifikasikan ke instansi terkait. Nah ini maksudnya pemalsuan dokumen-dokumen apa sih yang dilakukan oleh Novi? Apa pemalsuan dokumen-dokumen tentang donasi atau gimana? Atau kasus ini udah dilebarkan kemana-mana? Jadi si Alvin Lim sudah, wah kacau ini sudah nggak relevan karena kan yang dibahas dari awal itu apa dan sekarang yang diserang itu apa. Jadi Pak Alvin Lim sekarang sudah mengulik lebih dalam tentang kehidupannya Novi. Wah kacau nih, ini kan sudah nggak relevan kan, bener kan? Ini maunya Bapak ini apa nih Pak? Aduh, atau karena ketenaran Tenovi dalam donasi ini Bapak mau ikut-ikut nimbrung terus meng-up terus biar kasus ini nggak selesai-selesai dan Bapak terus ter-up di media atau gimana? Gua sampai detik ini masih menyoroti itu kehidupan pribadi dia gitu. Kalau mau ditanya soal masalah kehidupan pribadi Novi yang katanya hedon apa segala macam, gua juga sampai hari ini juga menanamkan rasa tanda tanya besar untuk itu. Tapi persoalannya teman-teman, apakah itu relevan untuk masih kita gunakan saat ini kecurigaan itu? Itu sudah basi, sudah nggak layak lagi untuk dipakai saat ini. Karena sekarang persoalannya bukan pribadi Novi bisa dikait-kaitkan dengan hubungannya antara persoalan dia dengan Agus. Nah, bener sih kata Bang Mablo sih. Ini sudah melebar kemana-mana sih. Yang dibahas apa, yang dulunya apa, yang diserang apa, sekarang udah melebar kemana-mana. Yang sudah nggak relevan lagi, sudah nggak nyambung. Dan kasus ini juga nggak akan selesai karena setelah ini tertutup, dia cari lagi celah apa lagi. Ini kalau Bapak lihat makin kurus ya. Berat badan saya sekarang udah 80 tadi. Alhamdulillah Pak. Dengan nafsu makan, saya juga pusing kepala terus ya. Kepala kelengan terus, tensi saya tinggi. Ya Allah. Itulah makanya kenapa ginjal saya rusak Pak. Alhamdulillah Pak. Semoga diberi kesehatan maksudnya. Iyalah ya kan? Ya kan? Semoga diberi kesehatan, semoga diberi umur panjang Pak Alvin. Ya kan, bener kan? Kalau diberi kesehatan lama kan kasus ini biar semakin lama. Nah ini ada PH baru nih, ada lawyer baru, ada advokat baru yang mendampingi Agus. Gua pernah bahas itu di video kemarin ya. Setelah Farhad Abbas cabut dari Agus, setelah itu Alvin cabut dari Agus, pasti ntar akan ada nahkoda baru atau PH baru atau advokat baru yang mendompleng. Yang masuk untuk menggantikan mereka semua. Gary, kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang yang buta. Wadah. Kalau Agus nih buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak, akal pikiranmu harus bekerja sebagai manusia. Walah, bisa gitu ya. Ini kenapa ya PH-PH baru itu yang masuk di tim Agus itu pasti punya gebrakan ya. Punya gebrakan di awal kemunculan mereka. Kayak Farhad Abbas dulu. Waktu muncul menjadi advokatnya si Agus, jadi PH-nya si Agus, langsung membuat statement yang barbar sekali. Ya kan? Saya nggak takut, saya akan tantang 1000 pengacara. Setelah itu RD Law akan memenjarakan Novi. Kalau enggak, saya berhenti jadi advokat. Alvin Lim tiba-tiba muncul dan akan mengasih uang 3 miliar gitu kan. Nah yang ini masuk lagi nih. Ini masuk lagi. Gak tahu nih. Langsung menyerang Mas Gary. Aduh, gak akan ada habisnya kalau Agus ini masih dibiarkan meresahkan. Gimana pendapat kalian tentang Agus ini? Mau dikemana ini Agus nih? Mau sampai kapan ini kasus ini berlangsung? Jangan lupa minum air putih biar kencing dan lancar. Jangan lupa bahagia.